Kalau nggak keburu berarti bukan Sungai Selat. Oke. Membuat hiasan dari kertas. Kertas yang dipakai warnanya hitam. Izinkan moderator kece dari Krakas membawa acara dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Ibrahim ya. Kalau tadi Pak Camat sudah minta 2 kali tepuk pramuka, maka saya juga minta. Tapi harus lebih semangat lagi. Siap gak adik-adik yang ada di depan kami ini? Kakak-kakak juga ya yang ada di sini. Baik semuanya. 2 kali tepuk pramuka. Luar biasa, kompak, keren. Izinkan saya membacakan sedikit cerita Kak yang sudah saya ambil dari beberapa sumber. Insya Allah yang nanti akan saya berikan kakak-kakak dan adik-adik akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Meskipun saya sendiri bukan asli dari Sungai Selat, tapi ketika membaca cerita yang ada di Google ataupun cerita dari sumber-sumber yang terpercaya, menjadi sebuah inspirasi bagi saya bahwasanya kenapa beliau bisa, itu karena kerja keras, disiplin dan lain sebagainya. Kenapa dia bisa, itu karena proses yang dilaluinya. Kalau kakak Ibrahim bisa, maka adik-adik yang ada di sini juga pasti bisa nantinya. Kakak Ibrahim, nama lengkapnya Ibrahim, lahir di Sungai Selat tahun 1983. Ayahnya bernama Bintang almarhum dan ibunya bernama Nurmi. Kakak Ibrahim ini besar di seberang. Ada jembatan kecil yang ada di sini. Dari situlah beliau biasa berangkat dari seberang menuju seberang untuk sekolah di sini. Kakak pernah berkunjung ke seberang beberapa kali. Kebetulan saya juga seorang guru. Ada anak dulu sering saya kunjungi namanya Abi Nuryanto. Terakhir beliau kontak terakhir dulu ketika dia SMK Negeri 1 Koba. Namun ketika kuliah saya lost kontak. Mudah-mudahan dia juga tetap dapat meneruskan pendidikannya. Sama seperti Kak Ibrahim. Kak Ibrahim ini adalah anak yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan Ibu Dwi. Mohon berdiri Ibu Dwi. Ibu Dwi ini adalah guru beliau yang mengajar di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Menurut penuturan beliau, yang menjadi salah satu kunci sukses Kakak Ibrahim adalah dengan menghormati dan memuliakan guru-gurunya. Salah satunya adalah Ibu Dwi. Tidak lama saya bercerita dengan Ibu Dwi kemarin, paling cuma 20 menit lah. Tapi di situ kakak mendapatkan banyak informasi yang sungguh luar biasa. Nanti adik-adik bisa mendengar langsung dari kakak Ibrahim bagaimana perjuangan beliau sehingga dapat berada di posisi yang sekarang yang bisa menginspirasi orang banyak. Izinkanlah kakak untuk menyampaikan kembali riwayat pendidikan dari kakak Ibrahim. Di tingkat sekolah dasar, beliau menamatkan di SD Negeri 17 Sungai Selat. Kemudian SMP Negeri 1 Sungai Selat. Kemudian SMA-nya di Pangkal Pinang ya, di Pangkal Pinang, SMA 3, SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Kemudian di Universitas Gajah Mada mengambil jurusan S1 Ilmu Politik, kemudian S1 Ilmu Filsafat, kemudian S2 Ilmu Politik,
dan S3 Ilmu Politik. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu melalui media sosial juga ibu bapak guru yang ada di SD 17, ibu bapak guru yang ada di SMP Negeri 1 Sungai Selang, dan ibu bapak guru lainnya diundang oleh beliau dalam rangka kegiatan pengukuhan gelar profesor guru besar di Universitas Bangka Belitung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Ibrahim. Kakak nak berkisah dikit kepada adik-adik sekalian. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang, salah satunya Ibu Lilis dan Ibu Dwi beserta Kak Yayan juga kemarin, dan Ibu Tri juga, dapat ditarik kesimpulan adik-adik sekalian bahwasanya Kak Ibrahim ini adalah anak yang patuh dari SD sampai ke jenjang yang paling tinggi, disiplin, meskipun beliau berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan kata salah satu guru, Kak Ibrahim ini dulu sering pakai kaos kaki yang sangat tinggi sampai ke lutut. Jadi kalau dari jauh itu yang pakai kaos kaki tinggi, dari jauh kelihatan itu adalah beliau. Kalau dulu anak yang pakai kaos kaki sampai lutut itu sudah dipastikan anak yang sangat rajin membantu guru, kemudian rapi dan lain sebagainya. Jadi itu yang patut dicontoh oleh adik-adik sekalian, artinya disiplin, tanggung jawab. Dan beliau ini tidak diminta pun dia akan membantu. Misalnya ketika pembersihan di lingkungan sekolah, maka beliau dengan senang hati akan membantu sampai tuntas, tidak meninggalkan tempat. Artinya dia juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi nanti adik-adik akan ada banyak cerita lain yang disampaikan oleh Kak Ibrahim, meskipun nanti saya juga akan menambahkan. Untuk sekarang saya berikan waktu kepada Kak Ibrahim untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi pengalaman terbaiknya, pengalaman yang dapat menginspirasi adik-adik dan kita semua. Kepada Kakak Ibrahim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa tercurah barokah untuk beliau, keluarganya, dan insya Allah mudah-mudahan kita umat Islam senantiasa istiqomah di jalan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Esdras, mewakili Pajak Tenang, Pak Camat, sekaligus Kamabira, Bu Yaya Masyito, guru kita semua, Babin Kamtipmas dari Dan Ramil, mewakili Pak Dan Ramil, para Kamabigus, para kepala sekolah, para pembina, dan teristimewa moderator kita yang luar biasa ini, masih anak muda, insya Allah mudah-mudahan jadi orang besar, amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, senang sekali saya bisa bersilaturahmi, duduk di depan atas izin dari Bapak Ibu, terutama Sohibul Hajat, para guru-guru kami, para guru-guru kita, para pimpinan dari SD 17 Sungai Selang. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya, bisa diundang untuk hadir di halaman yang ini dulu adalah tempat kami upacara, yang dulu tempat kami latihan PBB, dulu tempat kami main dan sebagainya di sini. Tapi lumayan dikonblok, lagi pasir. Nah sekarang lah bagus. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan di belakang mendengar suara saya ya. Ya, saya ingin dengar tepuk tangan yang lajur kiri dong. Tepuk tangannya mana? Kecil. Boleh tepuk tangannya sekali lagi? Oke. Terima kasih, ternyata ada kakak pembinanya di sana. Jangan kalah keras yang nomor 2 ini, baris kedua. Silakan tepuk tangan. Oke. Baris ketiga. Baris keempat. Yang besar yang mana? Ya. Kalau ini saya nggak berani nyuruh Pak. Kayaknya mau tepuk juga mereka. Nggak berani nyuruh. Adik-adik semua,
Sebetulnya segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, kemudian oleh doa Pak Ustadz Sukardi tadi, kemudian Kak Esdas dan Kak Moderator, saya kira adalah sesuatu yang cukup berlebihan sebetulnya, dan tidak sewah dan semega itu sebetulnya. Biasa-biasa aja sebenarnya. Hanya soal masalah kesempatan dan waktu saja yang barangkali membuat kita satu sama lain saling berbeda. Tetapi saya punya rasa haru yang luar biasa ketika diberi kesempatan untuk berkunjung nostalgia. Sebetulnya komunikasi dengan Bu Yaya pengen mengundang untuk acara Latgab dengan Pak Sot juga. Lalu saya memang merencanakan ingin berkunjung ke sekolah karena saya bisa sampai pada tahap ini, adik-adik semua bisa sampai pada tahap ini karena SD 17. SD 17 ini adalah bagian dari perjalanan panjang hidup saya dan karir sekolah saya. Apakah seistimewa yang dibayangkan oleh Kak Moderator? Tidak juga. Nakalnya juga ada, nyinyelnya juga ada, khas anak-anak kebanyakan seperti biasa. Di plaza juga semua, di Bimbit apalagi, di Trajak mungkin semua. Itu khas anak-anak, itulah khas anak-anak. Tapi kemudian yang membedakan kita adalah bagaimana kita belajar dari lingkungan kita dan terus belajar memperbaiki diri kita. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman sekalian, segala dinamika yang ada di kita di SD 17 ini, lalu naik ke SMP, naik ke SMA terus, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang kalau kita kembali lagi ingat-ingat, kita senyum-senyum dan rasa-rasa kadang-kadang malu adik, kadang-kadang semangatnya adik, tapi itulah perjalanan hidup kita. Poin penting saya, adik-adik sekalian, jangan pernah merasa jadi kampungan mentang-mentang kita di kampung. Itu rumus pertama. Jangan merasa karena kita orang kampung terus kita kampungan. Kita boleh jadi orang kampung tapi tidak boleh kampungan. Kita boleh jadi orang kampung tapi cita-cita kita harus melanglang buana. Kira-kira begitu. Jadi jangan pernah teman-teman atau adik-adik semua merasa merendahkan diri sendiri hanya karena kita berasal dari lingkungan kampung, hanya karena kita berasal dari lingkungan keluarga yang terbatas, hanya karena kita merasa bahwa lingkungan kita selama ini tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah berhenti. Maka rumus yang pertama yang ingin saya bagikan adik-adik sekalian, saya lebih banyak cerita ke sini, bukan cerita ke kanan. Nanti cerita ke kanannya bagian akhir. Betapa seorang guru memegang peranan yang sangat vital dalam rangka memberi inspirasi untuk anak-anaknya. Itu bagian sendiri. Saya ingin cerita kepada adik-adik sekalian bahwa jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa tidak yakin kita bisa mencapai cita-cita kita. Maka kata Agir, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit di angkasa, maka jikapun engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kira-kira begitu. Jangan sampai kita dengan cita-cita saja kita pelit, dengan cita-cita kita sulit untuk bermimpi. Itu kira-kira adik-adik sekalian. Pertanyaan saya sekarang untuk adik-adik, adakah di antara adik-adik yang mau jadi dokter? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Adakah yang mau jadi dokter? Ragu-ragu, tunjuk tangan. Boleh berdiri yang mau jadi dokter? Silakan berdiri yang mau jadi dokter. Berdiri saja dari duduknya. Oke. Lumayan. Ya, berdiri lagi. Berdiri lagi. Oke. Insya Allah Bapak Ibu guru yang kami hormati, makanya saya mohon agak izin nanti agak mungkin cepat. Jam 1 insya Allah Universitas Bangka Belitung akan meluncing program studi kedokteran. Insya Allah mulai tahun ini UBB mulai buka jurusan kedokteran. Jadi tidak usah jauh-jauh. Sekarang kita baca kuliah di UBB mana jadi dokter. Nah kira-kira begitu. Mohon ini diinformasikan juga Bapak Ibu, barangkali ada putra-putrinya. Insya Allah bulan Maret ini kita sudah mulai buka jalur SNBT untuk menuju ke program studi kedokteran. UBB sudah resmi memiliki izin operasional. Mungkin tidak mahal-mahal, tidak perlu jauh-jauh kan.
Mantap, kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya adik-adik yang pengen cita-cita jadi dokter, maka gantunglah cita-citanya untuk jadi dokter setinggi langit itu. Kalaupun nanti melipir, jadi perawat. Kalaupun melipir, nanti jadi tenaga kesehatan lain, jadi bidan dan lain sebagainya. Karena everything is possible kalau teman-teman punya keinginan, punya mimpi. Jadi yang pertama adik-adik harus yakin dulu. Jangan merasa merendahkan diri sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya, adakah di antara adik-adik yang emaknya tidak tamat SD? Ada yang tidak tamat SD? Ada ternyata ngacung ya. Ada yang bapaknya tidak tamat SD? Banyak. Alhamdulillah. Bapak saya juga tidak tamat SD. Emak saya juga hanya tamat SD. Tapi alhamdulillah anaknya bisa jadi profesor. Poin saya adik-adik sekalian, jangan pernah Anda merasa berkecil hati kalau Anda berasal dari lingkungan keluarga yang kurang mampu. Jangan pernah merasa berkecil hati kalau Anda orang tuanya tidak sekolah. Yakin insya Allah walaupun orang tua kita tidak sekolah, orang tua kita mungkin kategori tidak mampu, insya Allah kalau adik-adik punya mimpi, punya keinginan, insya Allah adik-adik akan mencapai itu. Begitu ya adik ya? Maka rumus pertama harus yakin dan optimis. Oke? Rumus yang pertama adalah yakin dan optimis. Jadi itu yang rumus pertama. Adik-adik sekalian mungkin tahu, saya melewati masa kecilnya itu di seberang sungai. Di seberang sungai. Dulu SD 17D dikenal sebagai SD Texas. SD Texas apa? Yang bagus-bagus tersaring ke SD 1 dan SD 2, yang sisa-sisa masuk SD 17. Tapi insya Allah adik-adik sekalian, mudah-mudahan semua sekolah itu derajatnya sama. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan itu adalah siswanya dan gurunya, itu saja. Karena semua punya kesempatan yang sama. Jadi teman-teman, saya ingat jalur saya sekolah itu dulu di seberang Parit 1. Parit 1 itu rumah saya di ujung sekali, paling atas, dekat hutan. Jam setengah 6 sudah mandi dan sudah jalan. Sepatu itu dililit di leher. Karena apa? Sepak belukar. Lalu kemudian nunggu di pinggir sungai, nunggu ada perahu lewat. Karena waktu itu tidak ada jembatan. Jembatan itu adalah mimpi kami sejak kecil, Pak. Baru dikasih Pak Esnas dan Pak Camat beberapa tahun yang lalu. Itu mimpi kami punya jembatan itu. Maka pas peresmian saya datang, Pak. Bangga saya, berlinang air mata begitu. Karena itu cita-cita kami. Dulu kalau pulang sekolah, di perahu lewat, kami buka tas, kami buka baju, tinggal celana dalam, lalu kemudian pegang di atas, berenang dari satu tangan nyebrang. Jadi Laskar Pelangi Andra Hirata itu tidak di-apa-apa dibandingkan saya. Itu dulu buayanya nggak di tengah-tengah situ, buayanya ada di bawah sana dan di atas. Kalau di tengah-tengah ada di buaya. Jadi dulu kalau buaya takut, kita juga takut. Jadi berpacu dengan buaya. Jadi itu adik-adik sekalian. Nah itu kan dijalani sampai kemudian tamat S2. Jadi kalau dulu pas mungkin ada yang hadir di pembukuan saya, banyak yang tidak percaya kalau rumah saya itu tidak ada listriknya sampai saya selesai S2. Oh masa sih, ngerapi gitu orang, ngerapi pemula, itulah kenyataannya. Karena rumah di seberang listriknya ada deh. Jadi belajarnya dengan apa? Belajar dengan pelita, Bapak Ibu. Pelita dari kaleng susu yang itu ditaruh air terus minyak. Kalau kita belajar ngadep situ, kemudian tengkurap, belajar sampai jam 9 malam, terus tidur pagi-pagi hidup kita penuh dengan sawang dengan hitam-hitam. Terpaksa digulung-gulung kayak kain, keluar hitamnya. Nah, jadi memang makanya kalau susah saya jangan diajari. Jangan ajari saya tentang susah, kira-kira begitu ya. Karena susah itu saya sudah kenyang. Jadi dan menariknya teman-teman sekalian, susah hidup waktu itu bapak-bapak ibu, saya nggak pernah mendefinisikan itu miskin, Pak. Saya tidak pernah tahu kalau saya itu miskin. Jadi adik-adik mungkin tidak pernah tahu kalau adik-adik itu miskin ya. Kita nggak tahu kalau kita itu miskin. Tahunya kita miskin itu setelah kita sukses. Baru tahu, oh kerudung-kerudung, berarti benar-benar saro hidup waktu itu. Kenapa? Karena baru sadar kalau ternyata dulu itu saya miskin, nggak ada listrik, nggak ada TV di rumah, nggak sampai S2 itu nggak ada TV. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, suasana dengan kondisi begitu, kita bisa tetap survive. Apalagi kalau adik-adik sekarang punya modal yang besar.
Apalagi kalau adik-adik sekarang punya orang tua yang visioner. Apalagi kalau adik-adik sekarang ini punya orang tua yang cukup finansialnya, uangnya. Harusnya lebih melonjak lagi. Kira-kira macam itu. Dengan modal terbatas dan kecil seperti saya dulu aja itu bisa. Apalagi adik-adik yang punya modal lebih besar. Harusnya bisa melompat lebih cepat. Kalau saya sering membandingkan, kalau mohon maaf profesor misalnya, kalau profesornya bisa di usia 41 tahun dengan modal seperti kemarin, harusnya adik-adik yang punya serba kecukupan seperti sekarang ini 30 tahun bisa profesor harusnya nanti. Harusnya. Kenapa? Modalnya punya lebih besar. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama sekali yakinlah bahwa where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Sekarang muncul banyak pertanyaan. Anaknya anak kuliah apa dah? Ini banyak orang tua nih. Dah usah kuliah, kelak putus di tengah jalan. Dah usah kuliah, kelak ada duit. Orang tua juga sering mengatakan begitu. Doa bahwa kita tidak punya duit itu adalah doa. Kita nyebut kita tidak berduit itu doa tuh. Jadi jangan sering nyebut kita tidak berduit. Karena itu akan terpola di pikiran kita bahwa kita tidak berduit. Akhirnya kita miskin dari pikiran. Padahal sebenarnya kita kaya, tapi kita miskin dari pikiran dan sudah justifikasi bahwa kita miskin, akhirnya kita miskin. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa bahwa kita miskin, bahwa kita susah. Nah, yakin dan percaya bahwa setiap ada keinginan pasti selalu ada jalan. Jadi adik-adik sekalian, kalau orang mau itu ada 1000 jalan, ada 1000 cara. Tapi kalau tidak mau, ada 1000 alasan. Selalu punya afirmasi untuk mengatakan bahwa dia tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas. Kenapa? Karena dia selalu merendahkan diri sendiri. Jadi adik-adik sekalian, cita-cita gantung setinggi langit, lalu kemudian berusaha fokus pada target. Maka rumus yang kedua, adik-adik sekalian, Anda harus punya target hidup. Punya target hidup. Jangan, kalau orang menyebutnya target hidup, kalau saya menyebutnya cita-cita. Kalau bahasa sederhana lagi itu adalah mimpi. Adik-adik harus punya mimpi. Jangan ditanya anak jadi apa, jangan. Jawabannya kelak lapak mengalir seperti air. Itu artinya adik-adik kita tidak punya mimpi. Hidup itu harus punya target, mau jadi apa. Tidak apa-apa muluk-muluk, karena semua itu dimulai dari mimpi. Siapa yang bisa membayangkan zaman dulu orang bisa terbang dengan burung besi? Gak ada, tapi mimpi berubah menjadi kenyataan. Siapa yang membayangkan dulu kita bisa dengan handphone, kita bisa ngobrol, bercakap-cakap dengan orang yang jauh? Mimpi untuk menemukan teknologi. Jadi semua harus dimulai dengan mimpi, semua harus dimulai dengan cita-cita. Apakah itu hanya tersekat untuk anak-anak yang di sekolah? Enggak. Para guru menurut saya juga harus punya mimpi. Kan kira-kira begitu Pak ya? Harus punya target juga. Termasuk Pak Camat, kita doakan mudah-mudahan bisa jadi eselon 2 kan? Nah, mudah-mudahan Pak Camat. Nanti ketemu lagi hari Jumat jadi calon kepala dinas. Lagi insya Allah mudah-mudahan wawancara. Alhamdulillah Pak Haji tahun ini sudah jadi ya Pak ya. Alhamdulillah saya juga wawancara kemarin kebetulan. Dan masih harus mengawal Pak Camat. Mudah-mudahan. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, rumus yang kedua yang ingin saya sampaikan pada adik-adik adalah jangan lupa bahwa adik-adik harus punya target. Tadi yang mau jadi dokter, tidak apa-apa. Sekarang syarat untuk jadi dokter apa kira-kira? Apa syarat jadi dokter? Harus punya duit. Nah, benar ya. Apa syarat untuk jadi dokter? Yang pertama, Anda harus jadi orang tekun dan telaten. Kami mempersiapkan kedokteran itu hampir 5 tahun. Sulit ternyata jadi dokter itu. Maka ada ibu MC tadi tuh, anaknya bu dokter, bu MC ya, anaknya sedang ngambil dokter tuh, ketemu saya. Jadi adik-adik sekalian, kalau mau jadi dokter, lalu apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan kalau mau jadi dokter itu Anda harus tekun, karena nanti pada saat kuliah kedokteran itu setengah mati, tidak ada waktu istirahat. Jadi uang itu urusan kesekian. Kalau Anda bilang kedokteran itu harus punya uang, enggak juga, bisa KIP kuliah kok sekarang kedokteran itu. Bisa dengan beasiswa jadi dokter itu, dan ada buktinya di banyak tempat dia tidak mengeluarkan biaya, dengan uang terbatas dia bisa jadi dokter. Tapi kemampuan intelektualnya tidak boleh main-main. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau jadi dokter, nah mulai dari sekarang siapkan untuk jadi dokter itu. Bagaimana caranya? Mulai tekun,
mulai belajar, mulai relaksasi terus untuk terus ngecas otaknya. Kurangi jadi kaum rebahan, kurangi main Free Fire, kurangi main Mobile Legend. Langsung senyum-senyum nih, karena main Free Fire kali ini. Nah, kurangi Mobile Legend, kurangi nonton YouTube gitu ya. Apalagi kurangi chat-chat gak karuan itu ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau mau jadi dokter rumusnya adalah Anda harus melakukan rajin. Sekarang apakah jadi dokter harus pintar? Tidak juga. Karena kepintaran itu sebetulnya ngikut dari kegigihan. Saya membuktikannya. Kalau ditanya apakah Pak Ibrahim pintar? Enggak. Biasa saja. Yang pintar itu kan teman-teman yang memang ranking-ranking terus. Saya tidak ranking-ranking tapi ya masih sosok lah. Saya merasa sadar betul saya nggak pintar. Tetapi satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain dari saya adalah saya yakin dan saya akan melewati jalan itu. Jadi ketekunan dan kegigihan itu yang akan melahirkan kekuatan. Jadi walaupun kapasitas kita terbatas, tapi kalau diasah terus, insya Allah mudah-mudahan itu akan membuat kita tetap yakin bahwa kita bisa sebetulnya untuk sama dengan yang lain. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, hargailah orang tua. Hargailah orang tua kita. Hargailah guru-guru kita. Nggak ada ceritanya murid sukses kurang ajar dari gurunya. Nggak ada. Ika nggak usah kurang ajar kayak guru, diwirit kayak guru, penting nggak bisa tidur. Jadi jangan kurang ajar dengan guru, karena guru itu yang membuat kita bisa sampai seperti sekarang ini. Jadi teman-teman sekalian, yang ketiga, hormat orang tua, hormat guru. Itu kuncinya. Dulu orang menghindari ke rumah Pak Faisal almarhum. Orang menghindari ke rumah Pak Faisal almarhum. Itu salah satu inspirasi saya. Kenapa orang menghindari ke rumah Pak Faisal? Karena asal ke rumah dia tidak ngajak kurang dari 1 jam, Pak. Isinya ceramah semua. Sampai kawan-kawan yang tidak hobi itu langsung bantut bapaknya ke dia. Tapi saya enggak, itu energi, Pak. Jadi setiap lebaran saya main, saya serap semua ilmu Pak Faisal itu masuk ke saya. Maka saya termasuk sangat sedih ketika beliau berpulang ke rahmatullah, dipanggil karena sakitnya. Karena saya membayangkan beliau adalah orang yang sangat berjasa pada hidup saya. Setiap lebaran saya main ke rumahnya, yang lain hanya salam-salam pergi, saya dengar cerita beliau. Dengar bagaimana ceritanya ibunya yang hanya tukang ambil nyuci baju orang, tapi bisa mengantarkan Pak Faisal ke istana negara. Bayangkan teman-teman sekalian. Dan satu dari yang saya dengar dari Pak Faisal selalu ingat sampai sekarang, yang itu menjadi motivasi saya dari SMP, bahwa kalau kita orang kecil, mohon maaf, jubur kita kecil, tapi birak dan besar, maka ngedenglah besar-besar. Itu rumusnya adik-adik sekalian. Artinya apa? Kita orang tidak mampu, kita orang yang kecil, tapi keinginannya besar. Maka rumusnya adalah berusaha sekuat mungkin. Insya Allah akan jadi. Tahun lulus SMP, saya ke SMA. Lulus SMA, saya ke Jogja. Komunikasi dengan Pak Faisal terus jalan. Lalu suatu ketika 2004, saya sedang S1 di Jogja. Pak Faisal telepon saya dengan telepon bututnya. Waktu itu belum ada yang Android itu. 2004 telepon saya dan bilang, "Him, Bapak diundang ke Istana Negara untuk mewakili Bangka Belitung menjadi guru teladan tingkat nasional. Punya jatah 2 untuk ngajak pendamping. Yang pertama saya ajak adalah emak saya. Kenapa? Saya ingin emak saya menyaksikan bahwa dengan ambil nyuci baju, upah nyuci baju orang, dia bisa mengantarkan anaknya ke Istana Negara." Itu ada inspirasi saya, Pak. Itu ada inspirasi saya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dengan orang tua yang pekerjaannya hanya nyuci baju orang, tapi dia bisa mengantarkan anak ke Istana Negara. Bapak, Ibu, atau adik-adik sekalian bisa bayangin enggak? Kira-kira suatu saat bisa ngantar anak ke istana, emak kita ke Istana Negara. Bisa kebayang? Itu bisa dilakukan kalau kita punya prestasi. Jadi teman-teman, kita punya prestasi apa saja? Kita bisa apa saja untuk membahagiakan orang tua. Sekarang kira-kira kita sekolah itu untuk menyenangkan emak atau menyenangkan kita sendiri?
Ika sekolah ini kira-kira untuk nyenang orang tua apa nyenang sendiri-sendiri? Orang tua. Kira-kira untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk orang tua sekolah itu? Adik-adik sekalian, bapak saya almarhum tahun 2004. Saya punya uang berapapun, tidak akan bisa lagi membalas jasa bapak saya. Artinya apa adik-adik sekalian? Kalaupun Anda sukses, belum tentu emak Ika, belum tentu bapak Ika akan menikmati kesuksesan Ika. Belum tentu. Jadi kalau begitu sekolah untuk siapa? Sekolah untuk diri sendiri. Sekolah itu untuk kita. Jadi kalau Ika rajin sekolah, emak Ika itu cuma senang dari jauh. Hanya emak Ika senang dari jauh. Yang akan senang itu Anda sendiri. Kalau Anda nanti sukses, yang akan menikmati itu bukan emak Ika, bukan bapak Ika. Yang akan menikmati itu adalah Anda, keluarga Anda, dan anak-anak Anda. Saya punya uang berapa besar pun sekarang, kecil gitu kalau punya sombong. Kalau kemarin dari disebut itu saya malu dari punya sebesar apapun, saya tidak bisa lagi berbakti kepada bapak saya. Lah ninggal. Apa yang saya lakukan? Ruang. Kalau saya pulang ke Switzerland, saya ke kubur, ngirim Al-Fatihah. Punya beri duit tidak baca lagi. Padahal dulu dia berjuang untuk saya. Sampai kata emak saya, nyekolahkan kau nak, kata dia. Agi banyak hutang kah kalau dihitung daripada bulu-bulu badan emak. Saking banyak hutang untuk nyekolahnya. Jadi kalau adik-adik bilang bahwa sekolah itu untuk menyenangkan emak, itu salah adik-adik sekalian. Sekolah sukses itu untuk menyenangkan Ika. Kelak kalau Ika berhenti sekolah SD, berhenti sekolah di SMP, belum suah ketemu orang yang berhenti sekolah terus dia bangga dan bahagia. Belum pernah. Pasti selalu bilang punya cewek udah sekolah, kan dulu terus sekolah, udah sekolah. Tidak pernah ada ketemu kawan SD, kawan SMP, kawan SMA yang berhenti sekolah terus dia bilang bahagia tuh cek ke sekolah tuh bahagia walaupun budak sekolah. Tidak pernah. Selalu yang muncul itu adalah penyesalan. Kenapa? Karena nanti yang akan menikmati tidak sekolah itu dia sendiri. Orang tua pengennya apa? Sederhana adik-adik sekalian. Orang tua hanya ingin agar Anda sukses, supaya ketika Anda sukses, yang akan dianggap sukses itu juga adalah orang tua. Orang tua itu kan sederhana. Maka saya selalu bilang pada mahasiswa saya, emak kita, bapak kita itu inginnya sederhana. Dia hanya ingin ada di ruang tamunya ada foto anak wisuda. Bukan wisuda TPA, bukan wisuda TPA. Orang tua kita hanya ingin di ruang tamunya ada foto anaknya wisuda, sehingga ketika tetangga datang nengok ada foto kita di wisuda, terus akan bertanya, oh anak kan sarjana kan. Yang bangga dan bahagia itulah cuma orang tua kita dapatnya. Tidak ada sejarahnya orang tua ketika Anda sukses terus menyodorkan bil nota. Nah, kalah sekolah, rasa saya sarjana, sekarang kalau laku hitung dari kecil sampai sekarang utang emak nih kira-kira 200 juta. Tolong pulang dalam jangka waktu 10 tahun. Tidak akan pernah. Kenapa? Itu dianggap sebagai pengabdian dia kepada kita. Sekarang kita bagaimana pengabdian kita pada orang tua. Jadi kalau Ika sekolah asal-asalan, sekolah malas-malasan, Ika lah kan akan menikmati ya. Kalau Ika sekolah rajin, Ika sekolah insya Allah selalu berusaha yang terbaik, Ika yang akan menikmati. Kalau Ika sarjana, Ika yang akan menikmati. Banyak kisah orang, laporan saya sarjana, boro-boro dan berikutnya pakai KA, ada yang cepat-cepat kawin, setelah kawin tidak mungkin lagi beri orang duit, apalagi dapat bini atau laki yang medit. Sekali itu. Dan orang tua hanya melihat dari jauh, padahal menyekolahkan anaknya itu dari awal sampai akhir. Begitu tiba-tiba tamat kuliah, belum begawe, hampirlah kawin, buat rumah sendiri, datang ke rumah hanya lebaran, syukur-syukur ada yang bawa apa. Nah itu yang sering terjadi. Jadi adik-adik sekalian, jangan lupa hormati orang tua,
hormati guru-guru kita sama seperti kita menghormati orang tua kita. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah adik-adik sekalian akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi yang pertama, apa tadi adik-adik sekalian? Yakin dan optimis. Yang kedua harus punya target. Yang ketiga, hormati guru dan orang tua. Nah, jangan berpikir bahwa kuliah itu untuk menyenangkan kita. Jangan berpikir bahwa sekolah itu adalah untuk menyenangkan kita, orang tua kita, tapi kita sendiri yang akan senang. Begitu ya adik-adik ya. Terakhir kepada guru-guru. Saya kalau ditanya Bapak Ibu, pengalaman anak-anak kita ini beragam dan berbeda. Yang membuat mereka kadang-kadang bisa sukses dan tidak itu ada sentuhan-sentuhan dari guru. Saya merasakan betul sentuhan-sentuhan dari guru, sentuhan di SD, SMP, dan SMA itu memberikan kita inspirasi. Mungkin mengalokasikan waktu, narik 1-2 anak kita untuk diajak duduk di ruangan dan bercerita soal masa depan, itu akan jauh lebih baik daripada kemudian kita ngomong secara umum. Anak-anak yang kita identifikasi nakal, menurut saya dengan disentuh satu hatinya dia bisa berubah dan kita bisa memberi visi pada dia, itu akan berubah banyak hal pada hidupnya. Saya mengatakan bahwa menjadi guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Menjadi guru itu adalah profesi yang sangat terhormat. Tanpa kita sadari, ada 1 atau 2 kalimat kita yang menyentuh anak kita, yang tadinya nakal, yang tadinya nyenyel, lalu kemudian kita sentuh hatinya dan kemudian kita beri visi kepada dia, itu akan bisa membuat dia berubah cara pandangnya terhadap sekolah. Saya titip kepada para guru-guru, kalau punya anak yang kelihatan nakal, kalau punya anak yang kelihatan nyenyel, tolong sentuh hatinya. Berikan sesuatu yang bisa memotivasi dia, dan Bapak Ibu akan menyelamatkan nasib dia yang akan datang. Saya membayangkan kalau Bapak Ibu bisa melakukan sentuhan-sentuhan kecil yang menyentuh hati setiap anak-anak kita secara konsisten pada 1 atau 2 anak, tapi itu bisa merubah cara pandang mereka dan kemudian mereka bisa sukses, itu pahalanya insya Allah akan menanti dengan sangat besar. Ada banyak kasus anak-anak kita terbiarkan, tidak disentuh, karena banyak juga cara pandang guru-guru kita yang cukup pragmatis, yang hanya menganggap bahwa hubungan kita adalah hubungan sebagai guru dan murid di sekolah saja. Mungkin sentuhan dengan memanggil ke ruangan, mendatangi ke orang tua, itu akan memberikan situasi dan sentuhan yang berbeda. Pak Faisal itu sering datang ke rumah saya di seberang, dan ketika dia ngobrol dengan bapak saya, dan itu yang menguatkan bapak saya untuk terus nyekolahin anaknya. Itu yang membuat mengapa emak kami itu pokoknya ikut kata Pak Faisal, ikut kata Pak Faisal. Selalu itu yang disebut-sebut, karena dengan datang seorang guru ke rumah orang tua itu seperti durian runtuh, itu seperti berkah yang luar biasa yang bisa merubah cara pandang anak-anak yang tadi orang tuanya nggak mensupport anaknya sekolah atau nggak mensupport anaknya kuliah, tapi dengan datang guru memberikan sentuhan, itu bisa menyelamatkan keluarga itu. Dan saya berharap guru-guru bisa melakukan fungsi kemuliaan yang jauh lebih besar dengan mutik siko-siko anak-anak untuk diberi sentuhan yang itu akan memberikan perubahan dalam cara pandang mereka terhadap sekolah, terhadap kuliah, itu akan sangat menyelamatkan mereka. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, insya Allah mudah-mudahan akan muncul profesor-profesor lain dari Kecamatan Sungai Selat. Saya yakin dan percaya. Adik-adik sekalian, saya mungkin nggak bisa cerita lah ya soal yang lain-lain, tapi saya hanya ingin mengajak adik-adik sekalian yakin dan optimis bahwa dengan keterbatasan yang kita miliki, kalau kita punya kegigihan, punya ketekunan, insya Allah kita bisa. Saya merasakan dulu suasana di Jammu ya. Kalau masuk ke sini kayak di Jammu Pak, jadi kayak kembali seperti masa lalu. Sekolah ruangan ini tidak ada. Yang ada hanya ini, kemudian sama yang ini. Itu baru, waktu masih SD sudah dibangun di sana. Tapi yang sebelah sana belum ada.
dan saya melihat perkembangan SD 17 dan SD lain di Switzerland sangat luar biasa. Saya yakin dan optimis kalau di zaman kami bisa lahir satu profesor, Bapak Ibu, insya Allah dalam beberapa tahun ke depan akan lahir profesor-profesor lain dari tangan Bapak Ibu semua. Dan saya yakin dan percaya bahwa kemuliaan nanti para guru-guru kita dan insya Allah surga nanti untuk guru-guru yang mulia dan terhormat. Adik-adik sekalian, saya kira cerita saya begitu. Barangkali mungkin ada yang perlu bertanya, kita diskusi. Tapi adik-adik sekalian, kalau suatu saat ada yang mau kuliah, saya nggak promosi UBB, tetapi penting saat ini UBB mahasiswanya sekitar 7.000, dosennya sekitar 300 orang. Yang kuliah di UBB, Bapak Ibu sekarang hampir 22 provinsi, terjauh dari provinsi Papua dan Papua Barat. Kami punya mahasiswa dari Papua sekarang, dan kami berharap tentu ini adalah aset kita bersama. Sementara ini saya diminta untuk memimpin UBB, dan kemungkinan akan berakhir jabatan saya tahun 2024 karena rektor itu masih jabatannya 4 tahun sekali, dan dosen itu sama seperti rektor itu sama seperti kepala sekolah. Jadi adalah dosen yang diberi tugas tambahan memimpin sekolah. Sehingga kalaupun saya tidak rektor lagi, saya kembali sebagai dosen biasa. Tapi sekarang saya harus ngajar. Karena kalau saya nggak ngajar, maka hilanglah status saya sebagai dosen. Sama seperti kepala sekolah. Cuma kepala sekolah kan banyak yang ngajar. Seharusnya sama kepala sekolah itu sama dengan rektor atau dosen yang diberi tugas tambahan. Jadi kami ini bukan pejabat eselon. Rektor itu bukan eselon, tapi setara eselon 1. Cuma bukan eselon karena dia ada tugas tambahan. Jabatan sesungguhnya dosen itu adalah di jabatan profesornya. Itulah jabatan. Jadi insya Allah kalau ada di aral melintang karena dapat profesor, Bapak Ibu pensiunnya nanti usianya 70 tahun. Kalau tidak profesor, usianya pensiunnya 65 tahun. Saya masih punya kesempatan berkarya, insya Allah kalau umur panjang sehat sekitar 30 tahun lagi sebagai dosen. Makin panjang Pak perjalanan. Sekarang umur 41 tahun, dan kebetulan saya ingin kata Jack Ma. Ingat satu kata Jack Ma teman-teman sekalian. Today is difficult. Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. But the day after tomorrow is happiness or is beautiful. But mostly people die tomorrow evening. Apa artinya? Hari ini tuh sulit, besok lebih sulit lagi. Tapi lusa itu hari-hari yang akan menyenangkan karena sudah melewati fase yang sulit. Hanya saja banyak orang mati besok sore. Kenapa artinya? Dialah mati sebelum menyerah, dia sebelum sudah tinggal fase sedikit dia berjuang, dialah mati duluan. Dialah mati duluan, artinya apa? Gampang menyerah. Harusnya tinggal ungkit sedikit lagi dia sukses, tapi karena dia sudah menyerah duluan, padahal fase berikutnya menyenangkan, dialah mati duluan. Jadi jangan pernah gampang menyerah, never give up. Jangan mudah menyerah. Itu salah satunya. Gagal dan berhasil. Ingat filosofinya, terbentur, dan terbentur. Jadi fase awal kita terbentuk gagal. Apakah Pak Ibrahim pernah gagal? Gati. Sering gagal. Gak ada yang sukses tiba-tiba itu, gak ada. Tapi kata Jack Ma, ingat satu hal, don't try to be the best, but try to be the first. Jangan bermimpi untuk selalu jadi yang terbaik, tapi selalulah bermimpi untuk jadi yang pertama. Dan alhamdulillah kebanggaan bagi saya, profesor pertama lulusan SD 17. Itu juga adalah try to be the first. Dan Bapak Ibu alhamdulillah UBB belum pernah punya profesor, tapi alhamdulillah kita bisa. Jadi saya termasuk guru besar pertama yang dilahirkan oleh UBB. Dan insya Allah Bapak Ibu gara-gara saya profesor sekarang demam profesor di UBB. Semua sekarang ingin jadi profesor karena dipikirnya selama ini kan kita di kampung, kampusnya di daerah, mustahil jadi profesor kan. Tapi setelah saya membuktikan, akhirnya semua demam. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu 2-3 tahun lagi akan tambah 2 atau 3 profesor di UBB. Itu mungkin ada nanti yang alumni dari kita. Bisa jadi, who knows? Everything is possible. Jadi teman-teman sekalian, jangan selalu berpikir untuk selalu menjadi yang terbaik, tetapi menjadi yang pertama itu bisa membuat kita menjadi yang terbaik.
mohon selalu doa dan dukungannya supaya UBB tumbuh dan besar berkembang sebagai kampus yang dulunya angan-angan. Dulu kalau kami kuliah, Bapak Ibu pasti kuliah lulusan jebolan luar daerah semua ya. Pasti lulusan jebolan daerah. Karena di Bangka Belitung Universitas Negeri Dakdin. Kalau kita keluar ke Bangka, kalau kita ke Jogja, ke Bandung, Palembang kuliah, kita termasuk mungkin Adinda ya. Kalau Lebaran Jogja, Bandung, Jakarta, Palembang sepi. Ngapain orang-orang mudik mudik ke Bangka. Jadi kata mudik itu berasal dari kata hilir mudik. Hilir itu artinya tempatnya ramai, yang mudik ini kampung. Jadi kalau Lebaran kita itu pulang kampung, mudik, maka Bangka jadi mudik. Bangka jadi mudik, hilirnya Bandung, Jogja, Jakarta. Sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, di UBB dan sekitarnya karena banyak dosen dan mahasiswa dari luar, kalau Lebaran UBB baru dan sekitarnya sepi. Kenapa? Karena orang mudik ke kampungnya. Jadi sekarang Pulau Bangka tempat hilir bukan lagi mudik bagi masyarakat dari luar daerah. Ini kita bermimpi suatu saat Bangka ini jadi hilirnya bagi orang-orang dari luar, sehingga tidak ada lagi cerita Bangka jadi mudik. Bangka jadi hilir sekarang, tempat orang dari berbagai daerah datang ke kita. Dan karena itu mudah-mudahan akan lahir juga Bapak Ibu talenta-talenta dari Sungai Selat yang nanti akan berkarya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf kalau mungkin terasa agak menggurui. Mungkin akan ada space atau ruang-ruang khusus bagi guru-guru. Saya nanti mungkin bisa kita cari waktu. Saya siap berkunjung ke sekolah-sekolah untuk ketemu dengan orang tua. Saya sekarang ingin berbagi cerita dan kebaikan. Saya keliling ke sekolah-sekolah sekarang Bapak Ibu, karena saya merasa bahwa saya ingin menyelamatkan dan mengajak orang banyak untuk sama seperti saya. Jadi saya ke SMA, ke SD, tinggal ngatur jadwalnya. Saya siap ketemu dengan orang tua siswa. Saya ketemu dengan mereka, cerita dari hati ke hati untuk bagaimana bahwa kita dengan keterbatasan insya kita bisa punya kemampuan dan peluang yang sama untuk maju dan berkembang. Terima kasih dari saya. Mungkin bisa diskusi atau barangkali ada yang lain. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Ibrahim. Adik-adik semua dan kakak-kakak, biar lebih kondusif, coba kita tepuk pramuka lagi. 2 kali tepuk pramuka. Balik lagi.